Untuk menuju ke lokasi kawasan pabrik odol Entul Ganyong Ritual Jambu Mente tersebut, ikuti dulu petunjuk arah menuju ke tempat itu. Diawali dari Kecamatan Sukodadi Lamongan, tepatnya jalur Jalan Raya Lamongan Babat. Ngambil ke arah Derajat atau ke arah Paciran. Nanti setelah ketemu sebuah pertigaan, kita ngambil lagi ke kanan atau ke timur ke arah Kecamatan Dukun Gresik. Setelah kita belok kanan melewati pertigaan tersebut, beberapa ratus meter kemudian nanti ente akan melihat di kiri jalan beberapa bangunan-bangunan rumah sederhana. Sebagian dari beberapa rumah itu juga tempat melakukan ritual jambu mente alias pabrik odol konco-konco, tetapi ya tidak semuanya. Ini Pak D mendapatkan informasi dari warga setempat. Adapun lokasi utama yang akan kita tuju bukanlah tempat ini, melainkan yang ada di Kecamatan Dukun, tepatnya seputaran Kampung Petiyin dan Tebuwung. Adapun jaraknya dari tempat yang pertama kita lewati ini atau dari rumah-rumah pabrik odol yang ada di sini sekitar 8-10 km kita ke arah timur. Nah konco-konco, beberapa rumah tempat untuk melakukan ritual pabrik odol jambu mente yang ada di sini masih pada tutup karena masih terlalu pagi. Ya mungkin saja tadi malam padang lembur sekitar sampai jam 2 malam. Tetapi untuk tempat ini perlu diingat-ingat kembali loh ya, tidak semua rumah yang ada di sini tempat untuk melakukan isi ulang ritual jambu mente alias pabrik odol. Jadi sebagian rumah-rumah yang ada di sini itu adalah rumah-rumah biasa atau perkampungan untuk tempat-tempat yang tidak harus digunakan untuk melakukan ritual jambu mente. Tetapi kendati pun demikian, memang banyak warga mengatakan lokasi atau kawasan yang baru saja kita lewati ini kawasan tempat isi ulang ritual jambu mente jajanan Entul Ganyong. Oke konco-konco, kita lanjut. Selanjutnya perlu konco-konco mengerti, untuk membuat satu video konten YouTube ini Pak D membutuhkan 1 hari lebih, siang seharian dan ditambah malam. Untuk itu ojo lali di subscribe, di jempol, serta tinggalkan komentar. Semua rumah tempat yang serupa dengan warung yang ada di kawasan lokasi ini sudah kita lewati, dan di depan sudah kelihatan persawahan yang luas. Langsung saja kita masuk ke perkampungan Petiyin yang ikut Kabupaten Gresik, Kecamatan Dukun. Sekarang tibalah kita di sebuah tempat, yaitu sebuah perkampungan atau pedesaan pedalaman di wilayah Kabupaten Gresik. Walaupun lokasi ini berada di pedalaman, tetapi banyak kalangan para kaum wanita dari luar kota datang ke lokasi ini sebagai perantau. Mereka datang dari kampung halaman masing-masing dengan berbeda-beda keperluan. Ada yang butuh uang karena orang tuanya sakit, ada juga yang butuh uang untuk membantu kehidupan adik-adiknya, ada pula yang butuh uang untuk kepentingan anak-anaknya. Misalkan ada seorang gadis yang masih berusia 24 tahun asal dari Kabupaten Jember, harus pergi dari rumah pamit bekerja di pabrik atau di perusahaan yang ada di Surabaya karena saat ini adik-adiknya sedang membutuhkan uang untuk sekolah dan lain-lain. Ada lagi seorang wanita dengan usia parubaya dari Kabupaten Kediri. Setelah Lebaran lewat, harus merantau pergi dari rumah pamit ke Surabaya, bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Punya kebutuhan untuk membiayai sekolah para anak-anaknya dan untuk kebutuhan sehari-hari yang di kampung halaman. Ada lagi seorang wanita berusia kurang lebih 30 tahun asal Kabupaten Nganjuk,
punya kebutuhan atau butuh uang untuk acara selamatan kenduri 1000 hari bapak kandungnya. Jadi entah bagaimana caranya, pada 1000 hari selamatan orang tua bila tidak bisa dilaksanakan, takut dikatakan orang yang tidak punya budaya, serta-merta merasa malu kepada saudara-saudara dan juga tetangga. Rata-rata mereka pulang kampung ada yang 1 bulan sekali, ada yang 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 4 bulan sekali baru bisa pulang kampung. Namun bagi mereka yang masih muda belia, tentu bisa pulang kampung setiap 1 bulan sekali, bahkan belum sampai 1 bulan sekali, hasil jerih payah atau dapatnya uang sudah mumpuni. Karena biasanya untuk mereka-mereka yang masih usia muda, tentu saja paling laris dan paling duluan untuk mendapatkan pelanggan. Namun berbeda lagi bagi mereka-mereka yang usianya sudah parubaya atau sudah menjelang senja. Misalkan mereka-mereka yang usianya di atas 40 tahun bahkan 50 tahun baru bisa pulang sekitar 3 atau 4 bulan sekali. Mereka 4 bulan atau 3 bulan sebanding dengan yang masih muda bekerja 1 bulan. Untuk kalangan mereka-mereka yang masih muda belia, misalkan usia 30 tahun ke bawah, masih bisa mendapatkan 15 juta 1 bulan. Namun bagi mereka-mereka yang usianya sudah parubaya, misalkan 45 tahun ke atas, dalam 1 bulan hanya mendapatkan sekitar 7-10 juta. Nah, itu tadi suasana di pagi hari atau di siang hari di kawasan lokasi ini. Selanjutnya kita berganti di suasana pada malam hari. Nggih, kula kan Ponorogo. Kula ini juga lewat Kediri, Mbak. Pak Joking Blitar, Kediri. Lebih nyaman ya pokoknya Kediri. Lewatnya tembusnya Serengat lho, Mbak. Nggih, Serengat. Nggih. Berarti gak lewat Tulungagung. Ini terus mantuknya berapa hari sekali? Kula to. Nggih. Kula nunggu mriki. Apa jare aku? Nunggu Juki Riyadin itu. Oh, Riyadin itu. Iya. Ini sono. Kula tasik Kijangulam. Oh, lebih 3 bulan ya? Pada saat mereka sedang tidak ada tamu, seringkali mereka mengisi waktu dengan meramal-ramal rezeki atau nasib mereka masing-masing dengan mengundi atau menggunakan kartu. Ternyata mereka itu bisa memilah-milah tipe orang yang datang. Misalkan ada orang datang dengan uang pas-pasan, ada juga orang datang dengan uang yang tajir, ada juga orang yang datang sekedar untuk mencari kerabat dan lain sebagainya. Misalkan lagi ada juga laki-laki yang datang menang tampang tetapi tidak seberapa punya uang dan lain sebagainya. Inilah ruang kerja yang mereka pakai bila pada suatu saat ada orang tiba-tiba yang membutuhkan layanan jasa isi ulang atau ritual jambu mente. Oh, kopi rahasia. Kopi tapi jajannya jajan jajan urip. Pada saat kita menceritakan hal itu, semua warga yang ada di sini itu menjawab dengan diiringi tawa. Warung ngoten iki sampean sajang ini wow. Enggak, warung nakalan, warung apa ya. Pokoknya intinya warungnya wong wedok ngoten mawon iki. Adapun tempat dan bangunan tersebut sekedar yang penting bila hujan tidak kehujanan, bila panas tidak kepanasan. Dan yang penting bila sedang mengerjakan sesuatu tidak dilihat atau dipandang orang. Kendati pun demikian, ada sebuah tata cara yang tidak ada di tempat-tempat lain yang serupa seperti ini. Misalkan harga minuman atau harga jajanan
Kalau di tempat-tempat lain, mereka itu bila kita mampir di warung yang serupa seperti ini, harganya melambung tinggi selangit. Namun kalau di tempat ini, misalkan kita ngopi, harga kopi pun tidak boleh lebih dari kewajaran atau Rp5.000 itu untuk gelas besar. Sedangkan di perkampungan di sekitaran lokasi ini, harga kopi cuma Rp3.000 untuk cangkir. Jadi oleh warga atau masyarakat setempat, mereka yang berjualan buka usaha warung di kawasan lokasi ini tidak boleh menekan harga kepada orang yang mampir ke tempat ini. Jadi kendatipun warung-warung yang ada di kawasan ini menjadi satu dengan layanan jasa seperti itu, tidak boleh membuat harga di luar batas kewajaran. Mengenai rata-rata tarif layanan jasa ritual jambu mente pabrik odol yang ada di kawasan tempat tersebut, kisaran Rp100.000 atau standar. Namun bagi mereka-mereka yang masih muda belia, tentunya berbeda dengan mereka-mereka yang sudah berusia parubaya. Untuk mereka-mereka yang masih muda belia, kisaran Rp150 sampai Rp200.000 satu porsi. Selanjutnya, bagaimanakah menurut pendapat dan saran serta wawasan Anda mengenai topik dan tema dalam konten video YouTube pada kali ini? Silahkan Anda tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Mungkin Anda ingin menanyakan sesuatu, monggo. Dan jangan lupa di subscribe, di jempol, serta share video ini ke teman-teman Anda. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga topik dan tema dalam konten video YouTube pada kali ini menjadikan kita semua semakin bertambah dalam hal wawasan dan semakin bijak dalam memutuskan atau mengatakan sesuatu. Dan semoga pula memberikan sebuah informasi yang beredukasi. Salam sehat untuk semua saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.